dimanapun kita berada. Bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kesehatan yang Tuhan beri buat kita. Mari kita mau gunakan untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Bersama kita mau satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan sampai hari ini ya Bapa. Di mana Tuhan sangat baik. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kesehatan yang terbaik yang sudah Tuhan beri buat kami. Untuk kembali kami boleh bersyukur di hadapan-Mu, memuji Kau ya Tuhan. Satu hal ya Bapa, kami mau mengandalkan Engkau dengan segenap hati kami. Hanya Tuhan sajalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau. Memberkati setiap kami, jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapak. Yang menjamah, bahkan hadirat-Mu, kuasa-Mu, jamah setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami sambut hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersama kita mau bersyukur, katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesus, ku angkat suaramu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang bersama bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab kasih setia Tuhan selalu melimpah setiap kita. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi bersamaku mau selalu bersyukur. Sambil angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dipergunakan waktu yang ada untuk bersyukur, lebih dekat kepada Tuhan, lebih lagi menyembah, memuji pada Tuhan. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Angkat kedua tanganku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hati kami bersuka. Sebab Yesus baik, Kau baik, berkat setiamu bersama kamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus.
Tuhan, 2021 bukan tahun yang mudah. Satu hal yang kami percaya, janji-Mu, janji firman-Mu itu ya dan amin. Kami mau pegang teguh, kami mau percaya lebih lagi ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Kau yang berikan kami kekuatan. Jika masalah boleh menghadang Tuhan, tapi satu hal Engkau yang berikan kami kekuatan, sehingga kami mampu menghadapi masalah, sehingga kami kuat Tuhan, dan kami tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama bersyukur. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Bersama bertepuk tangan buat Tuhan. Hey. Bersuka karena Tuhan Yesus baik. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Ia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Dimanapun Anda berada, mari bersama bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan semuanya bernyanyi. Haleluya, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi bersama berkata, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bersama bersyukur. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Ia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bersyukur bersama berkata, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Ia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Mari bersama bersuka, bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Lebih lagi bersama, angkat suaramu berkata, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Ia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Lebih lagi bersama, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari,
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama kita mau angkat pujian. Musim akan selalu percayalah bahwa kasih Tuhan itu abadi. Tuhan tetap abadi. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, dengan iman percayamu berkata, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Semua yang percaya kita mau berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semua yang percaya angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sungguh kami percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi bersama berkata, Tuhan selalu menolongku,
terjatuh tanpa seizinmu. Percayalah pertolongan Tuhan. Tuhan selalu Dia Allah yang setia, Dia Tuhan yang setia buat setiap kita. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percaya dengan imanmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sungguh kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sungguh kami percaya, kami percaya. Tuhan Yesus selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersyukur dan kita mau katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Shalom semua buat jemaat GPI Peter Blessing, Happy New Year 2021. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya ya, untuk pertama kali saya boleh melayani di GPI Peter Blessing. Nama saya Ibu Eli ya, saya punya 3 anak, tentunya saya punya 1 suami. Melewati proses yang panjang itu membawa hidup saya hari ini melayani Tuhan ya. Kita percaya di tahun 2021 hari ini kita akan melewati semua tantangan, semua hal apapun bersama Tuhan, dan kita percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Saya akan berkhotbah ya hari ini bagaimana tentang New Year New Hope ya. Tahun lalu saya ingat tahun 2020 di awal Tuhan kasih saya rema New Year New Me. Dan tahun ini saya diberi rema oleh Tuhan yaitu New Year New Hope ya. Selalu ada pengharapan bersama Tuhan. Sekalipun kita melewati masa pandemi ini belum berlalu, tapi buat saudara dan saya tidak perlu takut karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan pernah berhenti untuk berharap. Orang yang berhenti berharap itu mengalami satu kerugian yang besar. Karena bersama Tuhan itu selalu ada pengharapan. Bahkan saya sering berbicara buat ketika saya khotbah, saya selalu berbicara di dalam Tuhan itu selalu ada kejutan-kejutan. Ketika saudara dan saya tetap berharap, selalu Tuhan memberikan kejutannya, yaitu berupa surprise, door prize, dan mujizat. Ya, hari ini tentang bagaimana New Year New Hope. Ya, kita buka di Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Hari ini saudara dan saya, kita diajar Tuhan untuk tetap teguh di dalam pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang menjanjikannya setia. Itu yang membuat kita hari ini jangan putus pengharapan. Ketika Tuhan yang menjanjikan itu setia, Dia akan setia menggenapinya.
Justru orang yang putus pengharapan itu akan terlihat bagaimana dia akan banyak kehilangan kesempatan yang terbaik bersama Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Dengan menyerah, dengan putus asa, dengan putus pengharapan, tidak membuat masalah saudara dan saya itu selesai atau pulih. Tapi justru ketika saudara putus pengharapan, saudara akan kehilangan banyak kesempatan-kesempatannya Tuhan yang saudara tidak pernah lihat, tapi dia tuh sudah sediakan buat saudara dan saya. Ya, hari ini kita mau bahas bagaimana tentang New Year, New Hope. Yuk kita buka. Di mana di ayat Mazmur 44 ya, ayat 23 sampai 25. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari loh saudara ya. Oleh karena Tuhan, kami, saudara dan saya ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Sepanjang hari saudara. Saudara lihat kata-kata pemazmur. Kami bahkan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, mungkin ketika kita hidup sebagai orang benar, ketika kita hidup sudah taat, kita mulai belajar menjadi pelaku firman, ada banyak orang yang datang kepada saya. Kenapa ketika saya mau belajar taat, ketika saya mulai praktek firman, jadi pelaku firman, hidup saya makin menderita Bu Eli. Hidup saya makin tergencet, makin banyak tekanan yang besar. Pemazmur berkata, oleh karena engkau, hari ini Tuhan mengingatkan, oleh karena saudara dan saya hidup sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam kebenarannya, saudara dan saya ada dalam bahaya maut sepanjang hari, bahkan seolah-olah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Domba sembelian itu seperti orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara mungkin hari ini hidupmu sudah tidak berdaya dan saudara menghadapi masa pandemi ini ada bahaya maut yang sewaktu-waktu bisa merenggut saudara dan saya. Tapi percayalah pemazmur berkata, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Ya berikutnya, bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Ayat ke-27. Kita baca lompat. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. 3 hal yang akan saya bahas hari ini, ada 3. Hari ini saudara tidak perlu putus pengharapan. Walaupun ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, saudara dan saya sudah tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup, menghadapi fakta, menghadapi hutang, menghadapi toko yang sepi, menghadapi PHK. Ada banyak orang yang mulai datang kepada saya, Bu Eli doakan ya. Bahkan saya pernah bertemu satu orang saudara waktu saya pelayanan di luar kota, belum lama ini. Ya, dia dulu jadi punya seorang pengusaha, ya, punya seorang pengusaha, bahkan punya beberapa usaha. Pokoknya dia orang yang termasuk sukses. Suatu kali saya bertemu dia dan saya kaget, dia menjadi apa saudara? Berubah, jabatannya turun drastis dari seorang bos ya, pemilik perusahaan Gojek. Saudara lihat, ini fakta, ini realita yang banyak terjadi hari-hari ini. Tapi apakah kita bisa berkata sudah Tuhan mati aja, bunuh diri? Itu bukan solusi. Tapi apapun yang terjadi hari-hari ini, kita mau belajar seperti pemazmur yang berkata hari ini, yaitu terjagalah. Percayalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah masa engkau keadaanmu seperti menghadapi bahaya maut, bahkan keadaanmu yang terpuruk seperti domba-domba disembelihan. Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang 3 hal peran Tuhan, yaitu terjagalah. Di mana pemazmur berkata terjagalah, Tuhan itu tidak tidur. Itu yang pertama saudara.
Yang kedua, bangunlah. Ya, mungkin keadaan hidupmu, keuanganmu terlihat tertidur. Segala sesuatu terlihat tertidur hari ini. Mungkin engkau merasa bahwa Tuhan itu di mana. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tertidur terlelap. Dia adalah penjaga Israel yang selalu berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya. Dan dia tidak pernah lepas fokus pemandangan matanya dari setiap saudara dan saya. Amin saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap terjagalah. Artinya dia selalu berjaga-jaga dalam hidupmu. Apakah ketika engkau jadi pimpinan perusahaan, Tuhan menjagai, dan pada waktu engkau jadi gojek, ya, saudara harus menjual rumah, saudara harus kena PHK, saudara harus mengalami prahara rumah tangga yang ditinggal pasangan yang setia tiba-tiba selingkuh. Apakah Tuhan tidak berjaga-jaga? Apakah Tuhan tertidur? Enggak saudara, ya. Tuhan tetap Tuhan yang selalu terjaga atas hidup setiap anak-anaknya. Orang tua nggak mungkin nggak jagai anaknya. Orang tua yang baik, sebagai bapak yang baik, dia tahu bagaimana sebagai seorang bapak menjagai anaknya pada waktu keadaan berbahaya itu sedang menimpa anaknya. Buat saudara dan saya tetap semangat, tetap miliki keyakinan, pengharapan tahun 2021. Walaupun masa pandemi terlihat makin luar biasa, masa krisis terlihat makin luar biasa, percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa selalu menjagai keluar masukmu. Amin saudara. Yang kedua, bangunlah. Kita akan bahas nanti satu persatu. Bagaimana Tuhan bangun? Pemazmur berkata bahwa Tuhan itu tidak membuang kita terus-menerus. Tuhan itu tidak menyembunyikan wajahnya terus-menerus. Tuhan itu tidak melupakan penindasan. Itu tadi di Mazmur 44 ayat 25. Ya, 25-26 kalau saudara baca, bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mungkin hari ini saudara merasa bahwa Tuhan itu kok tidak bangkit-bangkit ya. Tuhan itu kok kelihatannya lemot, lelet ya. Seolah-olah izinkan masa-masa ini terus berlanjut. Padahal kita semua seluruh dunia itu sudah semuanya melipat tangan saudara. Berdoa, berseru-seru, berteriak, mohon Tuhan segera turun. Tapi keadaan tidak bertambah baik. Namun satu hal kita tahu hari ini, Tuhan itu tidak membuang saudara dan saya terus-menerus. Dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya terus-menerus dan melupakan penindasan yang menindas saudara dan saya hari ini terus-menerus. Itu tidak, saudara. Semua yang terjadi hari-hari ini hanyalah sesaat. Dan ini cuma proses pemurnian, ujian supaya saudara dan saya timbul seperti emas. Amin saudara. Masalah itu adalah berkat, masalah itu adalah perubahan karakter Kristus, masalah itu akan membawa saudara dan saya makin berbuah roh yang lebat. Jadi jangan memusuhi masalah. Kalau hari ini ada masalah, bersyukurlah. Mengucap syukur, nikmati proses, nikmati masalah. Karena masalah itu akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan terutama masalah adalah investasimu. Saudara pikir investasi keuangan yang selama ini saudara tanam itulah yang menentukan masa depanmu. Justru investasi melalui masalah, ketika saudara tetap menabur benih kebenaran, senyatanya itulah investasi masa depanmu. Sampai keturunanmu akan menikmati kekayaan warisan kekal. Amin saudara. Yuk yang ketiga, bersiaplah. Ketika Mazmur 44 ayat 27 berkata, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Yang ketiga adalah bersiaplah. Artinya Tuhan bersiap-siap menolong. Dia sedang membebaskan, artinya hari-hari ini percayalah Tuhan sedang bersiap-siap menolong, membebaskan untuk bertindak. Sebab kasih setianya tidak berkesudahan.
Saudara percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Itu artinya peran Tuhan hari ini, bersiap-siaplah di tengah keadaan maut yang mengancam saudara setiap hari, di keadaan yang tidak berdaya, di mana keadaanmu begitu sangat di ambang batas kekuatanmu. Secara manusia engkau berkata, aku sudah tidak mampu lagi. Tapi percayalah 3 hal yang akan saya bahas. Terjagalah peran Tuhan. Yang kedua, bangunlah. Dan yang ketiga, bersiaplah. Yuk kita buka. Yang pertama, terjagalah. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak tertidur, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah tertidur. Itu artinya hari ini kita percaya bahwa kita pasti mengalami satu kemenangan. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Wow, keren ya saudara. Kalau Tuhan yang terjaga-jaga, kita tidak perlu takut. Karena dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Makanya jangan pernah berhenti berharap. Kecuali aku tidak ada Allah. Ya, aku, ini kata-kata yang luar biasa, telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Waktu saya baca firman ini, saya merasa Tuhan luar biasa. Kita kadang-kadang sebagai umat pilihannya, jadi orang Kristen bertahun-tahun, kita itu tidak mengenal loh siapa Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap mempersenjatai saudara dan saya. Karena dia Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Ketika Tuhan mempersenjatai saudara dan saya untuk berperang di akhir zaman ini, menghadapi tantangan, menghadapi setiap peperangan rohani, saudara tidak perlu takut. Saudara tidak akan pernah jadi orang yang kalah ketika Tuhan yang besar itu berpihak pada saudara dan saya. Walaupun sampai hari ini saudara tidak mengenal Tuhan, saudara sering ketakutan, saudara sering alami kekhawatiran, Tuhan gimana ya, Tuhan gimana. Tapi Tuhan mau berkata hari ini, tenang anakku, engkau sering kali tidak mengenal aku dengan benar siapa aku, tapi aku tetap setia mempersenjatai engkau di masa-masa yang sukar di akhir zaman ini. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Persenjataanku itu adalah kekuatanmu. Amin saudara. Ya, yuk kita lihat kata-kata berikutnya. Supaya orang tahu. Ini ya, supaya orang tahu apa saudara? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada Allah yang lain di luar aku. Tidak ada Allah yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Hari ini terjagalah Tuhan, tetaplah tenang. Tuhan tidak pernah tidur kok atas keuanganmu, atas rumah tanggamu yang diambang kehancuran, atas keadaan kesehatanmu, masa depanmu yang terlihat suram. Dia tidak pernah tertidur saudara, tapi dia selalu terjagalah. Yaitu apa? Yang pertama, Tuhan itu tetap Tuhan yang berdaulat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Artinya setiap hari, walaupun di tengah masa pandemi ini, di tengah ketidakberdayaanmu, kedaulatan Tuhan itu tetap dia Tuhan Allah yang besar. Amin saudara. Dia tetap Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada kekuatan masalah, kekuatan pandemi, virus apapun sekalipun itu membahayakan, bisa merebut hidup saudara dan saya dari tangannya. Bisa merebut keuanganmu, perusahaanmu, kehidupan masa depanmu, anak-anakmu dari tangannya yang kuat. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca kata-kata ini. Yang menjadikan terang dan yang menjadikan gelap. Luar biasa saudara. Yang menjadikan terang dan gelap. Artinya Tuhan berkata, sehabis gelap akan timbul terang. Jangan berpikir kalau keadaanmu hari ini gelap, terlihat keadaan keuangan gelap, rumah tangga gelap, masa depan gelap, terlihat. Percayalah, Tuhan bilang ini, bukan janjiku dari gelap timbul gelap, enggak saudara. Ya, janji Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan itu menciptakan terang dan gelap, dan sehabis gelap pasti timbul terang. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Hari ini tetaplah tenang.
Kalaupun masalahmu kelihatan gelap hari ini, membuat seakan-akan tidak ada jalan keluar, jalan yang tertutup tembok tebal, saya pernah mengalami, saudara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya mengalami proses yang sangat-sangat gelap. Bahkan tambah lama, tambah gelap, tambah gelap. Tidak ada satu titik terang pun untuk masalah saya pulih, saudara. Tapi ketika saya terus berjalan bersama Tuhan, saya tetap meletakkan pengharapan saya di dalam Tuhan. Saya tahu hari ini pengharapan saya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahkan saya melihat pengharapan saya, Tuhan lipat gandakan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan dalam pengharapan saya, itu Tuhan lakukan perkara besar, saudara. Itu sebabnya saya berkata, saya tidak pernah mimpi hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah mimpi saya bisa punya anak keturunan yang sekolah Alkitab, ya. Anak saya sudah selesai sekolah konseling, untuk konseling pranikah, untuk konseling keluarga, ya. Ini tahun ini anak saya sudah selesai dan dia akan melayani Tuhan. Itu satu bonus buat saya. Bahkan suami saya juga mendukung pelayanan saya. Kalau orang tanya suaminya Bu Eli gimana, mendukung pelayanan saya dalam donatur, ya, sebagai bendahara, saudara. Saya tidak kerja, seluruh keuangan itu suami saya yang support untuk pelayanan saya. Dan itu luar biasanya. Kita sepertinya dibentuk Tuhan dari satu tim, di mana dari prahara rumah tangga yang tidak mudah untuk saya lewati. Tapi saya melihat bagaimana seorang suami yang dulu benci orang Kristen, yang dulu tidak menyukai ketika saya beribadah, dia tidak pernah menyukai saya untuk datang ke gereja, tapi hari ini mendukung 100% pelayanan saya. Bahkan dia membangunkan saya rumah doa yang hampir selesai nanti bulan Februari ini. Itulah karya Tuhan yang ajaib ketika saya tidak berhenti untuk berharap. Di balik kegelapan rumah tangga saya, di balik prahara rumah tangga saya, hari ini muncul terang-terang. Muncullah terang kemuliaan Tuhan atas seisi rumah saya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut. Hari ini semangat, saudara. Selama saudara semangat, saudara akan lihat terang. Terang itu makin terang, makin terang. Ikut Kristus itu makin lama makin terang, saudara. Bukannya saudara hari ini kelihatannya masalahmu dibuat terpuruk, tapi secara lahiriah boleh merosot, tapi batiniamu akan dibuat Tuhan semakin terang. Dan ketika batiniamu terang, maka yang lahiriah itu akan mengikuti. Percayalah. Jadi pemenang itu harus secara roh dulu, baru yang fisik kemenangan lahiriah yang mengikuti. Jangan mengejar yang lahiriah menang dulu, masalah pulih dulu Tuhan, batiniah nanti dulu. Jangan seperti itu, saudara. Karena kalau batiniahmu tidak menang, Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kita sebagai umat pilihannya, kita sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Kita tidak bisa hidup di tahun ini dengan bermain-main dengan dosa, saudara. Waktunya sudah semakin singkat. Saudara dan saya perlu berjaga-jaga bukan atas keuanganmu, perlu berjaga-jaga bukan atas rumah tanggamu, bukan berjaga-jaga atas masa depanmu dan anak-anakmu. Semua itu sudah dijamin 100% di dalam kedaulatan Tuhan. Sehabis gelap pasti timbul terang. Amin, saudara. Dia yang berdaulat, tapi berjaga-jagalah atas hidup kekudusanmu. Karena tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak melihat Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Yuk baca sama-sama. Dan yang menciptakan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di balik nasibmu, mungkin orang dunia, orang sekitar, ketika melihat kebangkrutanmu, ketika melihat rumah tanggamu yang hancur, seperti saya dulu, ketika rumah tangga saya mengalami aib, mengalami prahara, orang berkata, kasihan deh Bu Eli. Orang melihat bahwa bagaimana nasib Bu Eli itu nasib yang malang. Tapi hari ini banyak orang berkata, luar biasa karya Tuhan. Itu artinya Tuhan berdaulat di balik nasibmu yang terlihat malang dan orang berkata kasihan deh lu, sial, aib. Tapi percayalah suatu kali Tuhan itu yang membuat nasib malangmu akan menjadi nasib yang mujur, beruntung, berhasil.
naik jadi kepala bukan ekor. Dalam hidup saya hari ini saya mengalami pelipat gandaan dan promosi Tuhan. Itu saya nikmati di balik nasib saya beberapa tahun yang lalu seperti air. Amin saudara ya. Jadi hari ini terjagalah adalah peran Tuhan 3 hal saudara. Apa? Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Yang kedua, Tuhan menjadikan terang dan gelap. Tuhan yang menjadikan nasib mujur dan malang. Itu sebabnya hari ini yuk di tengah keadaan yang terlihat Tuhan tertidur bukan tertidur, tapi dia selalu terjaga seperti penjaga Israel. Amin. Yang kedua, bangunlah ya. Yuk kita bagaimana bangun tidak selama-lamanya ya. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan keadaanmu itu membuang kita terus-menerus. Dia tidak mungkin menyembunyikan wajahnya. Yuk kita buka di Mazmur 62 ayat 12-13. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Ini ya saudara, bahwa kuasa itu dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saya hari ini keadaanmu tidak akan selama-lamanya seperti ini. Engkau tidak akan dibiarkan menangis terus. Engkau tidak akan melihat bagaimana Tuhan kelihatannya menyembunyikan wajahnya. Enggak saudara. Tapi percayalah suatu kali Tuhan itu hari ini dia itu bangun saudara. Dia bangun, dia akan menunjukkan bagaimana dia akan mengubah air matamu, bagaimana dia akan mengubah segala ratapanmu akan menjadi satu sorak-sorai kemenangan. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Di tengah apapun hari ini itu tidak selama-lamanya, sesaat. Karena suatu kali aku bangun untuk memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Tetap berharap saudara. Kenapa? Yang pertama, Mazmur 62 ayat 12-13. Karena dia sumber kuasa. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara ketika dia bangunlah, dia berkata bangunlah, dia akan membangun kehidupanmu, rumah tanggamu, keuanganmu, masa depanmu, keadaanmu yang terpuruk. Dia akan membangun karena dia punya sumber kuasa. Amin saudara. Daud sadar ketika Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kita percaya bahwa dia gunung batu saudara dan saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang karena dia Daud sadar bahwa Tuhan itu sumber kuasa. Amin saudara. Yang kedua, daripadamu juga kasih setia. Yang kedua Tuhan berkata apa? Engkau tidak perlu takut, tidak akan selama-lamanya ketika aku bangun karena aku itu sumber kasih setia. Apakah di tengah keadaanmu yang terpuruk kasih setiaku tidak jalan? Selalu baru setiap pagi, bahkan tiap pagi aku selalu mengenyangkan engkau. Itu luar biasanya saudara. Makanya Daud berkata ketika dia berkata Tuhan engkau itu sumber kasih setia. Bahkan di Mazmur 62 ayat 9 Daud berkata gini, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena Allah ialah tempat perlindungan. Saudara tidak perlu lari cari perlindungan siapapun. Tuhan pasti bangkit kasih setianya. Curhat saja. Percaya saja sama Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hatimu setiap waktu. Saya belajar saudara, curhat sama manusia tidak ada untungnya kadang-kadang saudara. Mungkin curhat sama manusia, sama orang banyak pendapat membuat saya kadang-kadang makin pusing. Bukan salah, tapi satu memberikan A, satu memberikan opini B. Tapi ketika saya belajar untuk curhat dan percaya kepada Tuhan setiap waktu, di tengah keadaan saya menangis, waktu itu di tengah ratapan hidup saya melihat keadaan yang bertambah buruk, di situ Tuhan memberikan penghiburan. Waktu saya curhat, saya percaya Tuhan memberikan saya banyak rema. Tuhan berkata, Eli, jangan pernah berhenti berharap. Ketika air matamu bertetesan, aku tahu kok. Aku tahu kapan waktu yang terbaik. Ini cuma sesaat. Engkau akan lihat semua kesengsaraanmu sedang aku daftarkan. Air mata yang aku tampung itu akan menjadi satu kemenangan.
Karena aku bangun untuk membangun semua keadaanmu yang terpuruk beberapa tahun yang lalu. Dan Tuhan genapi, saudara. Satu persatu hari ini Tuhan membangun. Tuhan benar-benar sumber kuasa, sumber kasih setia. Dan dia bangun pelayanan saya. Dia bangun kehidupan Eli yang lama menjadi Eli yang baru. Eli ciptaan lama yang hidup dalam kedagingan. Hari ini Eli yang baru hidup di dalam ciptaan manusia roh. Amin, saudara. Di mana saya belajar banyak buah-buah roh. Ketika proses itu semakin berat menekan saya tahu. Hari itu saya berkata, Tuhan, saya tahu proses ini bukan menghancurkan rumah tangga saya. Proses hidup saudara dan saya bukan menghancurkan keuanganmu, bukan menghancurkan masa depanmu, bukan menghancurkan keadaan kesehatanmu. Tapi proses kehidupan ini hanyalah menghancurkan kedagingan dan hawa nafsu dosa. Inilah yang menjadi penghalang rencana Tuhan yang terbesar itu tergenapi atas hidup saudara dan saya. Jujur, ketika saya bisa menghancurkan daging, menghancurkan dosa, saya melihat bagaimana rencana Tuhan yang besar tergenapi dalam hidup saya. Saya bersyukur buat proses ini. Amin, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Dikatakan di kitab Mazmur 62. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hari ini tidak perlu takut kalau saudara lagi ditipu, difitnah, disakiti pasangan hidupmu. Saudara sedang disakiti teman baik, difitnah orang terdekat. Saudara tidak perlu membalas. Karena Tuhan yang berpihak pada saudara dan saya itu akan bangun. Dia Tuhan yang adil, saudara. Dia adil bahwa setiap perampasan, pemerasan yang menimpa saudara dan saya, dia itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika saudara membalas, saudara akan kehilangan banyak berkat. Saya jujur boleh kesaksian hari ini, saya banyak diberkati Tuhan pada saat saya bisa melepaskan pengampunan, saudara. Pada waktu saya tidak membalas setiap rasa sakit yang ditimpakan kepada saya pada saat saya tidak berlaku salah, pada saat hidup benar, dan saya tidak membalas, saya memberkati orang-orang yang menyakiti saya. Di situ saya menikmati berkat Tuhan, karena Tuhan yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya perbuatan sebagai orang benar. Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, dan itu yang membuat saya kagum dengan cara Tuhan memberkati keturunan saya. Amin, saudara. Dan Tuhan memberikan bonus. Suami saya yang benci orang Kristen hari ini sudah luar biasa. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hidup mendukung pelayanan saya. Bisa berdoa. Ya, itu salah satu anugerah yang terbesar dalam hidup saya. Yang selama ini saya pergumulkan bertahun-tahun. Dan Tuhan memberikan jawabannya spektakuler. Amin, saudara. Ya, tiga hal apa, saudara? Tuhan itu sumber kuasa, Tuhan sumber kasih setia, Tuhan sumber keadilan. Makanya hari ini percayalah peran Tuhan, terjagalah, bangunlah. Dia akan bangun, dia akan membangun kerajaanmu yang sudah hancur, dia akan bangun kembali. Amin, saudara. Yang terakhir, ya, yang terakhir, bersiaplah, ya. Artinya ketika Tuhan berkata bersiaplah, aku akan bertindak. Aku akan pulihkan, aku pasti tolong kehidupanmu. Jangan takut, tetap berharap. Tahun 2021 mungkin keadaan hidupmu hari ini tidak bertambah baik. Justru sebaliknya, keadaanmu bertambah kacau balau. Keadaan hidupmu bertambah rumit. Tapi percayalah, Tuhan berkata dia sedang bersiap-siap. Hari ini Tuhan sedang bersiap-siap untuk bertindak, mencurahkan berkatnya yang besar, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan anugerahnya, mencurahkan pemulihan yang indah. Bahkan saudara dan saya akan keluar lebih dari pemenang. Bersiaplah. Tuhan tidak pernah terdiam, saudara. Tuhan tidak pernah tidur. Dia hari ini ada di atas tahtanya. Dia bersiap-siap. Yuk kita buka. Bagaimana cara Tuhan bersiap? Itu akan membuat saudara hari ini tidak perlu pusing tujuh keliling. Kemarin saya khotbah, saya berkata surga itu tidak pernah kehabisan stok. Dunia boleh kehabisan stok, tapi surga tidak pernah kehabisan stok untuk memberkati hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah kehabisan cara dan akal untuk membuka jalan di laut. Buat saudara sudah kehabisan akal. Dunia semua sudah kehabisan akal. Tapi buat surga, buat Tuhan di surga, dia tidak pernah kehabisan stok, kehabisan cara, kehabisan akal untuk memulihkan keadaan hidup saudara dan saya. Yuk baca Yeremia 32 ayat 21.
Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir. Lihat ya saudara, saudara dan saya adalah Israel rohani. Saudara dan saya akan dibawa Tuhan keluar dari masalah saudara dan saya, masa pandemi ini, masa krisis dan kritis yang membuat saudara hari-hari ini depresi, yaitu dengan yang pertama ya, tanda-tanda dan mujizat. Itu yang sedang Tuhan persiapkan. Makanya jangan berhenti berharap. Tuhan sedang bersiap-siap dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin saudara. Yang kedua, coba saudara dengar lagi. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Wow ya, luar biasa. Yang ketiga, dengan apa saudara? Kedahsyatan yang besar. Itulah janji Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal ya. Yang pertama apa saudara? Terjagalah ya. Yang kedua apa saudara? Bangunlah. Yang ketiga, peran Tuhan hari ini bersiaplah ya. Kita ulang lagi, terjagalah. Ialah kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dia tidak sedang tertidur hari ini. Amin. Dia berjaga-jaga sebagai penjaga Israel yang setia. Saudara tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan sedang mempersenjatai saudara hari ini. Yang kedua adalah Tuhan berdaulat menjadikan terang dan gelap. Percayalah, di balik gelapnya hidup saudara dan saya hari-hari ini, di balik gelapnya dunia, selalu ada terang Kristus buat orang benar, buat orang dunia. Gelap, dari gelap timbul gelap. Mungkin timbulnya hancur saudara, tapi buat saudara dan saya, janji Tuhan, dari gelap selalu timbullah terang kemuliaan Kristus. Amin. Di balik penderitaanmu bukan berakhir dengan kehancuran, itu dunia. Tapi di balik penderitaanmu selalu ada kemuliaan yang melebihi rasa sakitmu. Itulah janji Tuhan ya. Yang ketiga, Tuhan berdaulat menjadikan nasib mujur, nasib malang. Di balik kemalangan dan orang berkata aib, orang berkata sial, tapi Tuhan melihat bahwa di balik semua praharamu yang menimpa hidupmu hari ini, Dia sudah persiapkan ada nasib mujur. Amin. Bangunlah, 3 hal saudara. Dia sumber kuasa ya, Dia sumber kasih setia, tidak ada lain. Bagaimana kasih setianya tidak pernah berhabis-habisnya. Curhat aja sama Tuhan, nangis sama Tuhan, percaya setiap waktu sama Tuhan. Dia sumber keadilan. Yang ketiga, bersiaplah. Bersiaplah, hari ini kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Saya dulu selalu berkata, Tuhan, saya sedang bersiap-siap, bukan bersiap-siap untuk hancur. Saya walaupun melihat keadaan rumah tangga saya makin kacau balau, tapi waktu saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, hari ini iblis boleh datang dengan fakta-fakta yang membuat saya ketakutan. Tapi hari ini saya tahu Tuhan sedang datang bersiap-siap untuk mempersiapkan saya. Tuhan sedang menyiapkan tanda-tanda mujizat buat saudara dan saya. Hari ini tidak usah dipikir Tuhan ya apa ya caranya. Tidak usah. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang akan Tuhan lakukan karena Dia sedang bersiap-siap. Yang kedua, Dia datang menolong dengan tangan yang kuat. Tanganmu sudah tidak berdaya, angkat tangan, Dia akan turun tangan. Tangan yang kuat akan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Maka yang terbaik pasti terjadi. Yang ketiga, Dia akan datang menolong saudara dan saya dengan kedahsyatan yang besar. Luar biasa saudara ya. Tahun ini yuk 2021 punya semangat yang baru. New Year, New Hope. Ada pengharapan yang baru bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah ya. Seburuk apapun keadaan hidupmu, jangan pernah menyerah ya. Saya melihat bagaimana keadaan hidup saya ketika saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah putus asa. Walaupun kenyataan pahit, kenyataan hidup yang saya lewati begitu sulit, tapi ketika saya tidak pernah putus asa dan saya tidak pernah menyerah, hari ini Tuhan buktikan. Satu pintu yang tertutup itu membuka banyak pintu-pintu pemulihan dalam hidup saya.
jalan masuk yang sempit, pintu yang sempit yang saya lewati bertahun-tahun, justru hari ini saya melihat banyak jalan-jalan yang terbuka lebar untuk saya lewati bersama Tuhan, dan saya menikmati anugerah yang terbesar. Kita percaya ya, saya sudah selesai dengan khotbah saya, pesan saya sebagai hamba Tuhan. Yuk, jangan lihat fakta. Tuhan tidak pernah datang dengan membawa fakta, itu iblis. Tapi Tuhan akan datang buat saudara dan saya dengan janji. Seperti Ibrani 10 ayat 23. Saudara tetap punya pengharapan karena Dia yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dengan pesan New Year New Hope. Kami tahu walaupun keadaan hidup kami jujur secara nyata yang terjadi mengecewakan, menyakitkan Tuhan, membuat kami ketakutan, kekhawatiran hari-hari ini Bapa. Tapi satu hal yang membuat kami tetap kuat hari-hari ini, kami mendengar firman-Mu menjadi vitamin kekuatan kami untuk berjalan di tahun 2021. Bahwa kami tahu ada peran Tuhan yang terjaga, bangunlah, dan Tuhan akan menyelesaikan semua ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selesaikan Tuhan semuanya menjadi yang terbaik. Tuhan akan berperang, Tuhan akan bertindak saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bersiap-siap melakukan banyak mujizat dan perkara besar. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengar vitamin kekuatan ini. Mereka akan bangkit dan mereka akan melihat pengharapan mereka menjadi nyata, tidak mengecewakan, bahkan mereka keluar lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Lebih-lebih bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Kau Tuhan yang memegang kendang atas hidup kita. Hey! Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah dilepaskan hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Firman-Mu ini boleh menyembuhkan yang sakit. Firman-Mu boleh menguatkan yang lemah. Firman-Mu Tuhan boleh senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami Tuhan, jemaat GBI Tidar Blessing senantiasa boleh melakukan apa menjadi maunya Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Eli Kurniawati Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah setia mengembalikan perpuluhan, yang sudah setia Tuhan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau membalikan dengan lipat kali ganda apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, apa yang menjadi usaha mereka Tuhan berkati, kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, apapun yang dilakukannya Tuhan Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Tuhan kota kami memberkati bangsa kami memberkati para pemimpin kami memberkati tim medis, staf sukarelawan yang saat ini sedang menangani COVID Tuhan. Kami percaya jerih mereka tidak akan pernah sia-sia. Kami melepaskan shalom untuk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan dilimpahkan atas hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin.